Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Presentator yang pertama akan disampaikan oleh saudari Qurratul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaidah asasiyah yang nomor 2, yakni al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yakin menurut bahasa yaitu kemantapan hati, keyakinan, atau mengetahui secara yakin suatu perkara yang telah pasti. Sedangkan yakin menurut istilah yaitu ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut Imam Al-Jurjani yaitu meyakini sesuatu bahwasanya begini dengan berkeyakinan bahwa tidak mungkin ada kecuali dengan begini, cocok dengan realita yang ada tanpa ada kemungkinan untuk menghilangkannya. Yang nomor 2, menurut Imam Abu Al-Baqo, yakin adalah pengetahuan yang bersifat tetap dan pasti dan dibenarkan oleh hati dengan menyebutkan sebab-sebab tertentu dan tidak menerima sesuatu yang tidak bersifat pasti. Menurut As-Suyuti, yakin adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Dan yang keempat, menurut Ali Haidar, yakin adalah tercapainya kemantapan atau dugaan kuat atas terjadinya sesuatu atau atas tidak terjadinya. Kedua, pengertian dari syak. Syak itu merupakan tingkatan yang nomor 3 dari 4 tingkatan. Yang pertama itu wahmun, yang kedua dzon, yang ketiga syak, yang keempat yaitu ilmu. Jika dipresentasikan, wahmun itu 25%, dzon itu 50%, syak itu 75%, dan ilmu itu 100%. Tingkatan keraguannya. Terus jika disimpulkan, keyakinan adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu, sedangkan syak adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Jadi kaidah asasiyah yang nomor 2 di sini menjelaskan bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Seperti contoh di dalam seperti contoh kita mengerjakan sholat. Nah, misalnya kita sudah memasuki rakaat keempat, tetapi keyakinan kita masih 3 rakaat. Nah, disitulah terjadi keraguan. Maka yang diambil yakni keyakinan kita, yakni 3 rakaat. Jadi kita wajib menambahkan 1 rakaat lagi meskipun sebenarnya rakaat kita sudah pas, artinya sudah memasuki rakaat yang keempat. Nah, 2, dasar-dasar akidah. Nah, dasar-dasar akidah tersebut berpacu pada dalil Al-Quran dan dalil hadis, di mana dalil Al-Quran tersebut terdapat pada Quran surat Yunus ayat 36 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, dalil hadis, yakni hadis riwayat Bukhari Muslim dan hadis riwayat Imam Muslim. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentator yang kedua akan disampaikan oleh Nuril Hafidho. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tingkatan kondisi hati, yang mana menurut Ahmad bin Muhammad Al-Hamawi Al-Hanafi dalam kitab Khamsu Uyun Al-Basyair Asyiah ala Asbab wa Nadair dan Ibn Nujam. Ia menjelaskan tentang tingkatan kondisi hati. Ini ada kondisi yakin dan syak dan waham. Sebagian ulama memilah kondisi hati dalam 5 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu yakin, di mana yakin ini yaitu ketetapan hati yang bersandarkan kepada dalil qat'i atau petunjuk pasti. Nah, yang kedua yaitu i'tiqad. I'tiqad yakni ketetapan hati yang tidak bersandar pada dalil qat'i. Dan yang
ketiga adalah dzan, yaitu persepsi atau asumsi terhadap dua hal yang berbeda, di mana salah satunya ini lebih kuat, seperti kita memiliki keyakinan 70% dan keraguan 30%. Dan yang keempat yaitu syak, yakni sebentuk prasangka terhadap dua hal yang dimana tidak mengunggulkan di antara salah satunya, seperti kita memiliki keyakinan 50% dan keraguan 50%. Dan yang kelima yaitu wam, yaitu kemungkinan yang lebih rendah terhadap dua hal yang diasumsi, seperti contohnya kita memiliki keraguan 70 dan memiliki keyakinan 30. Nah, keyakinan dimaksud dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau yakin. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang pembagian syak. Al-Hamid Al-Farahi menyebutkan bahwa syak atau keraguan itu terdapat 3, yaitu yang pertama, keraguan yang berpangkal dari yang haram, seperti contohnya kita melakukan penyembelihan binatang di negara yang penduduknya Islam dan Majusi, maka 9 itu haram dimakan karena pada dasarnya hal tersebut haram. Dan yang kedua, keraguan yang berpangkal dari yang mubah, seperti contohnya keraguan ini adalah kasus seorang yang menemukan air yang telah berubah. Perubahan itu ada 2 kemungkinan, bisa karena najis atau bisa juga karena sudah lama. Maka air dapat dibuat bersuci sebab pada dasarnya air itu suci. Dan yang ketiga, keraguan yang tidak diketahui pangkal asalnya, seperti contohnya kasus bekerja dengan orang yang modalnya sebagian besar adalah haram dan tidak dapat dibedakan antara modal yang haram dan yang halal. Nah, kondisi seperti ini diperbolehkan jual beli karena kemungkinan modalnya halal dan belum jelas keharaman modal tersebut, namun dikhawatirkan karena itu hukumnya makruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga akan disampaikan oleh Dianatul Fauzia. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang syarat penerapan kaidah. Jadi dalam menerapkan kaidah yakin, kita itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu antara unsur yang meyakinkan dan unsur yang meragukan itu harus saling berkaitan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yakin juga harus berkaitan dengan masalah syak. Yang kedua yaitu adanya perbedaan waktu terjadinya yakin dan syak. Dengan dalam kasus ini yaitu harus mendahulukan waktu terjadinya yakin daripada waktu terjadinya syak. Yang ketiga yaitu yakin dan syak itu terjadi dalam satu waktu. Maksudnya adalah menyepakati sampainya yakin dan syak dalam satu tempat, tetapi tidak bisa bermakna permulaan terjadinya dua hal tersebut dalam satu waktu, karena hal tersebut mustahil terjadi. Yang keempat yaitu sampainya waktu syak dengan waktu yakin. Maksudnya adalah tidak ada pemisah antara yakin dan syak, karena masuknya yakin yang pertama tidak bisa membatalkan yakin yang kedua. Yang kelima yaitu kondisi syak dan yakin. Maksudnya adalah harus ada kejelasan antara syak dan yakin secara nyata, karena syak dan yakin itu tidak bisa dikira-kirakan. Maksudnya itu harus nyata, fakta. Yang keenam yaitu adanya pengaruh langsung dalam menjalankan kaidah ini. Maksudnya adalah adanya sifat tetap pada hukum
yang pasti apabila terjadi keraguan dalam menentukan kaidah ini. Yang ketujuh yaitu tidak bertentangan di antara keduanya. Maksudnya itu di antara syak dan yakin. Apabila terjadi pertentangan, maka harus dipilih secara tarjih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya sampaikan sendiri. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang cabang-cabang kaidah asasiyah khamsah yang yakni keyakinan. Kaidah yang pertama adalah berbunyi al-aslu baqa'u makana ala makana, yang artinya hukum asal adalah penerapan sesuatu sesuai dengan apa yang ada sebelumnya. Nah, analisis kaidah ini ialah setiap perkara yang memiliki standar hukum yang pasti pada masa sebelumnya harus tetap dipertahankan sebagaimana kondisi hukum semula. Hukum tersebut tidak bisa diubah selama belum ada bukti yang meyakinkan yang bisa merubahnya. Contoh aplikasi dalam kaidah ini adalah seseorang yang berhutang mengaku membayar hutangnya dengan tanpa bukti, semisal kwitansi, sedangkan orang yang menghutanginya itu mengingkari. Maka yang didahulukan itu adalah ingkarnya orang yang menghutangi. Nah, kaidah yang kedua adalah yang berbunyi al-qadimu yutraku ala kidamihi. Yang lama itu dibiarkan sesuai dengan aslinya atau sifat yang lama. Analisis dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah lama ada itu harus diutamakan dengan diberi hukum sesuai atau sama dengan apa yang sejak lama ada, sehingga sesuatu yang lama harus tetap dipertahankan sifat lamanya dan dibiarkan apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan dan perubahan. Karena tetapnya sesuatu pada waktu yang lama dalam suatu keadaan tertentu itu menandakan telah mendapat legalitas atau kekuatan hukum sebelumnya. Artinya tidak boleh bagi siapapun merubah atau membuang sesuatu yang sudah lebih dulu ada, kecuali mendapat izin dari pemiliknya atau punya bukti lain atau legalitas baru yang lebih kuat. Nah, contoh dari kaidah ini adalah seseorang membangun balkon yang menjorok ke tanah orang lain dan tidak seorang pun tahu sejak kapan balkon itu ada. Maka pemilik tanah tidak berhak membongkar balkon tanpa seizin pemilik balkon itu. Kaidah yang ketiga dari keyakinan adalah al-aslu bara'atul zimmah. Al-aslu bara'atul zimmah, yang artinya hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Analisis dari kaidah ini ialah manusia tidak disibukkan atau tidak dibebani dengan hak orang lain, kecuali apabila ada bukti yang menunjukkan kebalikannya. Karena sudah menjadi fitrah bagi manusia bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan bebas dari hak orang lain atau bebas dari tanggung jawab. Contoh dari kaidah ini adalah perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga yang dijual setelah rusaknya barang atau setelah berpindahnya kepemilikan dari penjual. Maka perkataan yang dianggap adalah perkataan si pembeli tersebut. Terus cabang kaidah keyakinan yang lainnya itu adalah ma sabata bizamanin yuhkamu babaqaihi ma lam yujad dalilun ala khilafihi, yang artinya segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan waktu itu dihukumi tetapnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan pada sebaliknya. Analisis dari kaidah ini adalah setiap perkara yang telah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya harus tetap dipertahankan sesuai kondisi hukum semula. Hukum tersebut tidak bisa diubah selama belum ada bukti kuat yang meyakinkan
yang bisa mengubahnya. Contoh dari kaidah ini adalah seseorang mengaku bahwa si mayit memiliki hutang padanya dengan bukti surat hutang atau saksi. Maka klaim itu bisa diterima dan ahli waris wajib membayar hutang daripada si mayit itu dari harta warisannya si mayit. Cabang kaidah yang lainnya itu ada lagi, yaitu al-aslu idhofatil hadis ila aqrab au qadi. Hukum asal adalah penyandaran sesuatu peristiwa pada yang lebih dekat dengan kejadiannya. Nah, analisis dari kaidah ini ialah apabila terjadi perbedaan atau perselisihan pendapat karena perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat kepada peristiwa tersebut. Contohnya dari kaidah ini adalah akad jual beli khiyar syarat. Akad jual beli khiyar syarat 3 hari ya. 3 hari. Setelah berlalu 3 hari itu, pembeli mendatangi penjual untuk membatalkan dan mengembalikan barang. Maka pembatalan tersebut itu tidak sah, tidak diterima karena telah berlalunya masa khiyar tersebut 3 hari itu. Sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.